Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang pergeseran kesetimbangan dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, dalam pergeseran kesetimbangan ini ada sebuah azas yang mendasarinya yaitu azas Le-Chatelier. Nah, azas Le-Chatelier ini itu dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Prancis yang bernama Henry Louis Le-Chatelier. Nah, beliau telah berhasil meneliti tentang pergeseran kesetimbangan, di mana hasil dari penelitian beliau yaitu apabila dalam suatu kesetimbangan dilakukan tindakan atau aksi, maka sistem kesetimbangan tersebut akan mengadakan suatu reaksi, sehingga pengaruh reaksi tersebut dapat diperkecil. Nah, jadi jika dia diberikan suatu aksi, maka dia juga akan melakukan suatu reaksi. Nah, jadi kesimpulannya apa? Sistem dalam suatu kesetimbangan akan berusaha untuk mempertahankan kesetimbangannya. Jika terjadi aksi, maka sistem akan mengalami pergeseran agar kesetimbangan dapat kembali tercapai. Nah, jadi jika dia diberikan suatu aksi, maka dia juga akan memberikan suatu reaksi. Nah, sehingga nanti kesetimbangannya juga dapat tercapai kembali. Seperti itu. Itu bunyi dari azas Le-Chatelier ini. Nah, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan? Yang pertama yaitu adanya perubahan konsentrasi dalam suatu reaksi kesetimbangan. Nah, pada kesetimbangan heterogen, Anda tahu heterogen ini apa? Berarti wujud zat yang ada di dalam itu banyak beraneka ragam kan, jadi nggak sejenis saja. Hetero itu bermacam-macam, sedangkan homo itu satu. Jadi pada kesetimbangan heterogen, perubahan konsentrasi hanya berlaku untuk zat dalam wujud aqueous dan juga gas saja. Jadi kan wujud zat ada 4 macam tuh, ada liquid, kemudian ada solid, kemudian ada aqueous, kemudian ada juga gas. Nah, yang mempengaruhinya itu hanya aqueous dan gas saja. Berarti solid itu tidak akan mempengaruhi dan juga liquid juga tidak akan mempengaruhi. Nah, jadi wujud zat itu ada 4 macam: liquid, aqueous, gas, dan juga solid. Kalau liquid itu L seperti ini biasanya pasanya ditulis. Kalau gas ya gas, kemudian ada aqueous, kemudian juga ada solid. Solid ini berbentuk padatan. Kalau liquid itu cairan, kalau aqueous ini larutan. Gas ya gas. Nah, seperti itu. Jadi perubahan konsentrasi hanya dipengaruhi oleh aqueous dan gas saja. Oke. Lanjut, kita masuk contohnya. Nah, di sini ada sebuah persamaan reaksi A berwujud solid direaksikan dengan gas sehingga mengalami keadaan setimbang menghasilkan AB dalam wujud gas. Nah, berarti jika suatu reaksinya seperti ini, yang mempengaruhinya hanya B dan AB saja. A tidak. Kenapa? Karena A berwujud solid. Maka dia tidak ditambah pun konsentrasi A itu tidak akan mempengaruhi pada sistem kesetimbangan. Nah, catatannya di sini, jika reaksi ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlainan dari arahnya. Nah, jika reaksi diperkecil, maka kesetimbangan itu bergeser ke arahnya. Contoh di sini, ada ibu kasih contoh ya. Contohnya ini. N2 di dalam wujud gas direaksikan dengan 3H2 dalam wujud gas itu menghasilkan 2NH3 dalam wujud gas. Ini sebelah kiri, sebelah kanan. Di kiri itu ada reaktan, di kanan itu ada produk. Nah, kemudian jika N2 ini konsentrasinya kita tambah, di sini ada catatan, kalau konsentrasi bertambah maka kesetimbangan bergeser dari arahnya.
Berarti jika N2 ditambah konsentrasinya, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Berarti dia akan bergeser ke arah 2NH3, bergeser ke arah kanan karena N2 ini ada di kiri. Nah, kemudian contoh selanjutnya, jika 2NH3 itu dikurangi konsentrasinya, maka dia akan bergeser ke arah kanan. Nih, di sini. Jika konsentrasi dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arahnya. Kalau ditambah, dia bergeser dari arahnya. Kalau dikurangi, dia akan bergeser ke arahnya sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Ini. Jika konsentrasi 2NH3 ini kita kurangi, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah kanan. Karena NH2, 2NH3 ini ada di sebelah kanan, maka dia akan berpindah ke arahnya sendiri. Berarti ke arah kanan. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu perubahan suhu. Nah, untuk perubahan suhu ini, jika suatu sistem pada reaksi kesetimbangan suhunya dinaikkan, maka sistem tersebut akan menyerap kalor sehingga apa yang akan terjadi? Kesetimbangan itu bergeser ke arah endoterm. Ingat ya pelajaran waktu termokimia dulu, kalau menyerap itu endoterm. Berarti kalau kata kuncinya adalah menyerap kalor. Kalau menyerap itu adalah reaksi endoterm. Oke. Suhu dinaikkan, sistem menyerap kalor, jadi kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Nah, kalau jika suhu diturunkan, maka sistem ini akan melepas kalor, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah eksoterm. Ingat ya, melepas kalor itu eksoterm, menyerap kalor itu endoterm. Suhu naik berarti menyerap kalor, sistem akan menyerap kalor dan reaksinya adalah endoterm. Suhu diturunkan, sistem akan melepaskan kalor dan reaksinya merupakan eksoterm. Bergeser kesetimbangan ke arah eksoterm. Gitu. Nah, ini perlu Anda ingat. Ini ada kata kuncinya. Suhu besar, suhu dinaikkan, maka dia akan berpindah ke reaksi ke arah yang endoterm. Endoterm itu biasanya disimbolkan dengan positif, ya kan? Ini di materi termokimia dulu, endo itu positif, sedangkan exo itu negatif. Jika suhu diturunkan, maka dia itu akan berpindah kesetimbangannya ke arah eksoterm. Nah, trik cara Ananda untuk ingat ini, misal kita ibaratkan saja, kalau suhu naik berarti dia tuh sakit ya, demam misalnya, berarti dia positif demam. Kalau seandainya suhunya udah baikan, udah turun, berarti dia negatif, berarti dia udah sehat gitu ya. Kalau seandainya itu trik cara Ananda menghafalnya, mengingatnya, kalau suhu naik berarti dia tuh demam, positif, dia demam, sakit gitu kan, berarti dia positif. Berarti kalau positif endo, kalau dia suhunya turun negatif, berarti dia udah sembuh nih. Nah, berarti dia akan berpindah ke arah exo. Oke. Nah, contohnya di sini ada N2 dalam wujud gas, itu direaksikan dengan 3H2 dalam wujud gas, mengalami keadaan setimbang sehingga menghasilkan 2NH3 dalam wujud gas. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Diketahui delta H di sini adalah min 92 kJ. Nah, pertanyaannya, jika suhu dinaikkan, reaksi bergeser ke arah mana? Nah, kita tahu kalau seandainya suhu dinaikkan, dia akan berpindah ke arah endoterm. Oke, dari sini kita tahu kalau reaksi ini merupakan reaksi eksoterm. Karena apa? Karena delta H-nya itu bernilai negatif. Bernilai negatif berarti dia eksoterm.
Berarti reaksi ini tuh reaksi eksoterm. Berarti ke arah kanan dia itu merupakan reaksi eksoterm. Ke arah kiri sebaliknya, reaksi endoterm. Jadi kalau seandainya suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Endoterm di mana? Di sebelah kiri. Berarti pergeseran kesetimbangannya akan berpindah ke arah kiri. Seperti itu. Kalau seandainya suhunya diturunkan, berarti dia akan pindah ke arah kanan, ke arah exo. Kita lihat dulu datanya itu dia reaksi eksoterm kah atau endoterm. Seperti itu cara kita menentukannya. Oke? Nah, selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi selanjutnya, yaitu perubahan volume dan tekanan. Nah, pada perubahan volume dan tekanan ini, wujud zat yang mempengaruhi tidak berpengaruh pada wujud solid dan juga wujud liquid atau cair. Nah, berarti wujud yang mempengaruhinya yaitu sama saja yang seperti yang tadi, gas dan juga aqueous. Jadi ini perubahan volume dan tekanan ini hanya dipengaruhi oleh zat yang berwujud aqueous dan gas. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh zat yang berwujud solid maupun liquid atau cair. Oke. Nah, jika pada suatu keadaan setimbang, P ini dinaikkan, P ini tekanan ya, P tekanan, V volume. Jika tekanan dinaikkan, maka dan volume diturunkan, maka kesetimbangan akan berpindah ke arah koefisien yang kecil. Ini perlu Anda ingat catatannya. Jika tekanan dinaikkan kemudian volume diturunkan, maka kesetimbangan akan berpindah ke arah yang lebih koefisiennya itu lebih kecil. Nah, jika suatu tekanan diturunkan dan volume dinaikkan, maka kesetimbangan akan berpindah ke koefisien yang lebih besar. Ini perlu dicatat ya. Oke. Contohnya, di sini ada reaksi P dalam wujud aqueous direaksikan dengan Q dalam wujud liquid atau cair dalam keadaan setimbang akan menghasilkan R dalam wujud aqueous dan juga S dalam wujud aqueous. Nah, di sebelah kiri itu ada 1 koefisiennya, di sebelah kanan ada 2 koefisiennya. Kenapa 1, Bu? Di sini kan ada 2 zat. Kenapa nggak 2? Oke. Karena seperti yang Ibu bilang tadi, perubahan volume dan tekanan hanya dipengaruhi oleh wujud zat aqueous dan juga gas. Sehingga wujud liquid ini itu tidak mempengaruhi. Jadi koefisiennya 1. Karena hanya ada 1 zat yang berwujud aqueous dan juga gas ataupun gas gitu kan. Berarti koefisien sebelah kiri itu 1. Sedangkan koefisien di kanan itu ada 2. Karena apa? Karena masing-masing zat ini itu berwujud aqueous, memenuhi persyaratan untuk perubahan volume dan tekanan. Jadi di sini ada 1, di sini 1 berarti 2. Di sini 1 berarti 1. Oke. Nah, kemudian jika tekanan kita tambah kemudian volume kita kurangi, maka kesetimbangan itu akan berpindah ke koefisien yang lebih kecil. Berarti kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Nah, jika tekanan kita turunkan kemudian volume kita naikkan, maka koefisiennya akan berpindah ke pergeserannya itu akan berpindah ke arah kanan. Oke, gitu. Jika tekanan ditambah, volume dikurangi, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, seperti yang ini.
Ibu jelaskan sebelumnya. Dan jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka dia akan berpindah ke arah koefisien yang lebih besar. Nah, catatannya di sini, Bu, pernah nggak sih Bu volume dan tekanan ini nggak ngaruh apa-apa dalam kesetimbangan? Pernah. Jika koefisien kiri dan koefisien kanan itu sama, maka dia tidak akan mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Nah, contohnya apa? Contohnya ini, ada H2 dalam wujud gas, kemudian ada I2 dalam wujud gas, dalam keadaan setimbang akan menghasilkan 2 HI dalam wujud gas. Koefisien di kiri itu ada 2, koefisien kanan juga ada 2. Duanya dari mana, Bu? Dari sini. Nih. H2 punya 1 koefisien. I2 punya 1 koefisien. 1 ditambah 1 berarti 2 koefisien kiri. Sedangkan HI punya 2 koefisien dari sini. Ini koefisien. Berarti kanan juga punya 2 koefisien. Jadi maupun ditambah volumenya, dikurangi nih volumenya, ditambah tekanannya, dikurangi tekanannya, dia tidak akan ngaruh apa-apa karena P dan V tidak akan berpengaruh jika koefisien kiri dan koefisien kanan itu sama. Oke, Ananda, sampai di sini materi kita hari ini mengenai pergeseran kesetimbangan dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk lebih memantapkan Ananda dan memahami materi lagi, silakan jawab soal latihan ini. Ibu punya 1 soal latihan di sini. Di sini ada 2N dalam wujud gas itu direaksikan dengan 3H2 dalam wujud gas. Dalam keadaan setimbang, dia akan menghasilkan 2NH3 dalam wujud gas. Di sini ada delta H. Delta H-nya tuh min 188 kJ. Pertanyaannya adalah, jika agar reaksi bergeser ke arah kanan, berarti ini kanan, ini kiri. Jika pergeseran reaksi berpindah ke arah kanan, perlakuan apa yang harus kita lakukan? Ada 3 faktor tadi, ada konsentrasi, kemudian ada suhu, dan juga ada volume dan tekanan. Nah, dari ketiga-tiga itu, bagaimana cara kita, apa yang harus kita lakukan agar kesetimbangan itu berpindah ke arah kanan? Silakan Anda jawab soal ini di buku latihannya masing-masing. Dan sekian materi pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf jika ada salah kata dan ketidaksempurnaan. Kemudian semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.